Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi bakteri. Pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa bakteri adalah salah satu kelompok makhluk hidup yang termasuk ke dalam tumbuhan tak berpembuluh, karena memang belum mempunyai jaringan pembuluh angkut, yaitu xilem dan phloem. Selain itu juga belum memiliki akar, batang, dan daun. Karena kelompok makhluk hidup ini, tubuhnya hanya terdiri atas satu buah sel, sehingga untuk melihatnya pun membutuhkan alat bantu, yaitu mikroskop. Bakteri dipelajari pada cabang ilmu, yaitu bakteriologi. Bakteri berasal dari kata bakterion yang berarti batang atau tongkat. Disebut begitu karena bentuknya memang seperti tongkat atau batang. Adapun ciri-ciri bakteri, yang pertama, tubuhnya terdiri atas satu sel atau uniseluler. Oleh sebab itu, kita tidak dapat melihatnya tanpa bantuan mikroskop. Ciri selanjutnya, tidak memiliki plastida seperti klorofil. Oleh sebab itu, bakteri tidak bisa membuat makanan sendiri dan hidup secara heterotrof. Ciri selanjutnya, sel pada bakteri tidak berinti, atau istilahnya dalam bahasa Latin adalah prokarion. Seperti terlihat pada gambar di layar, gambar kedua adalah gambar sel tumbuhan tingkat tinggi, dan gambar ketiga adalah gambar sel hewan, di mana pada kedua sel tersebut terdapat inti yang ibu tunjuk dengan panah berwarna coklat. Sel semacam ini disebut sel yang mempunyai inti dan disebut dengan istilah eukarion. Sedangkan pada gambar pertama adalah gambar sel bakteri. Di dalam tubuhnya tidak kita temukan struktur inti seperti pada sel sebelahnya. Maka sel semacam ini disebut dengan sel yang tak mempunyai inti atau prokarion. Sebenarnya, sel bakteri ini mempunyai inti sel, karena pada dasarnya inti sel itu isinya adalah kromosom dan anak inti sel. Namun karena kromosom dan anak inti selnya tidak terkumpul menjadi satu, dikarenakan tidak diselubungi oleh selaput inti, jadi sepertinya bakteri ini tidak mempunyai inti sel. Ciri berikutnya, bakteri hidup secara saprofit atau secara parasit. Hal ini disebabkan karena bakteri tak dapat membuat makanan sendiri, sehingga bakteri hidup secara heterotrof, yaitu hidup bergantung kepada organisme lainnya. Saprofit adalah menumpang hidup pada makhluk hidup yang sudah mati atau sampah. Sedangkan parasit adalah menumpang hidup pada makhluk hidup yang masih hidup dan biasanya merugikan bagi makhluk hidup yang ditumpanginya. Bakteri saprofit berperanan sebagai decomposer atau pengurai sampah yang sangat berguna untuk menjaga keseimbangan ekosistem di alam. Ciri bakteri berikutnya adalah bergerak dengan menggunakan flagel atau bulu cambuk. Bagaimana bentuk flagel? Kalian dapat mengamatinya pada gambar di layar. Di layar, flagel sudah ibu beri keterangan dan diberi anak panah berwarna hitam. Ciri selanjutnya, bakteri berkembang biak dengan membelah diri. Berikut adalah contoh-contoh bakteri. Contoh pertama, Shigella dysenteriae, penyebab penyakit disentri. Vibrio coma, penyebab penyakit kolera. Salmonella typhosa, penyebab penyakit tipes. Neisseria gonorrhoeae, penyebab penyakit kencing nanah. Treponema pallidum, penyebab penyakit spilis. Penyakit kencing nanah dan penyakit spilis ini adalah penyakit pada alat kelamin. Ini adalah gambar Shigella dysenteriae di bawah mikroskop yang merupakan penyebab penyakit disentri. Dan ini adalah Vibrio coma atau Vibrio cholerae yang menyebabkan penyakit kolera
saat dilihat di bawah mikroskop. Dan ini adalah gambar Salmonella typhosa di bawah mikroskop yang merupakan penyebab penyakit tipes. Ini adalah gambar bakteri Neisseria gonorrhoeae di bawah mikroskop yang merupakan penyebab penyakit kelamin kencing nanah. Dan ini adalah gambar bakteri Treponema pallidum, penyebab penyakit kelamin spilis. Sekarang mari kita pelajari klasifikasi bakteri. Pada tahun 1969, Carl Woese mengembangkan bakteri yang termasuk ke dalam kelompok Monera menjadi Eubacteria dan Archaebacteria. Berdasarkan bentuknya, Eubacteria dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang berbentuk kokus atau bulat. Yang kedua, kelompok yang berbentuk basil atau batang. Yang ketiga, kelompok yang berbentuk spiral atau pita. Macam-macam bakteri berbentuk kokus. Yang pertama, monokokus, yaitu bakteri yang tubuhnya berbentuk bulat yang terdiri atas satu sel. Contoh bakteri ini adalah Monococcus gonorrhoeae, penyebab penyakit kelamin kencing nanah. Selanjutnya, Diplococcus. Bakteri ini tubuhnya berbentuk bulat, terdiri atas 2 buah sel. Contohnya, Diplococcus pneumonia, penyebab penyakit radang paru-paru. Selanjutnya, bakteri berbentuk Tetracoccus adalah bakteri yang tubuhnya terdiri atas 4 buah sel. Contohnya, Pediococcus cerevisiae. Bakteri ini banyak sekali manfaatnya untuk kepentingan manusia, salah satunya untuk fermentasi dan pematangan keju. Selanjutnya, Staphylococcus, bakteri bulat yang berbentuk seperti buah anggur. Contoh bakteri Staphylococcus adalah Staphylococcus aureus yang merupakan bakteri yang sangat berbahaya karena merupakan bakteri patogen yang menyebabkan berbagai penyakit seperti bisul, impetigo, osteomyelitis, dan lain-lain. Impetigo adalah infeksi kulit menular yang banyak dialami oleh bayi dan anak-anak. Infeksi ini ditandai dengan kemunculan bercak merah dan lepuhan pada kulit, terutama di bagian wajah, tangan, dan kaki. Osteomyelitis adalah infeksi tulang yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Streptococcus adalah bakteri berbentuk bulat yang membentuk rantai. Contohnya, Streptococcus thermophilus yang berguna untuk pembuatan yogurt. Sarkina adalah bakteri berbentuk bulat atau kokus seperti kubus. Contohnya, Sarkina ventriculi yang hidup di dalam lambung dan menyebabkan gastritis. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Macam-macam bakteri berbentuk basil. Yang pertama, monobasil. Monobasil adalah bakteri berbentuk batang yang terdiri atas 1 buah sel. Contohnya adalah Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli yang berada di dalam usus besar manusia berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat. Dia juga membantu dalam proses pencernaan, termasuk pembusukan sisa-sisa makanan dalam usus besar. Fungsi utama yang lain dari Escherichia coli berperanan dalam memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Yang kedua, Diplobasil, yaitu bakteri berbentuk batang yang tubuhnya terdiri atas 2 buah sel. Contohnya, Lactobacillus acidophilus. Lactobacillus acidophilus adalah probiotik atau bakteri baik yang hidup di dalam sistem pencernaan tubuh manusia.
Bakteri ini bermanfaat untuk menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam saluran cerna sehingga dapat menghentikan pertumbuhan mikroorganisme berbahaya penyebab diare. Yang ketiga, Streptobacillus, yaitu bakteri berbentuk batang yang tubuhnya sudah terdiri atas banyak sel yang membentuk rantai. Contohnya, Bacillus anthracis. Bacillus anthracis adalah bakteri berbentuk batang yang merupakan penyebab penyakit antraks. Penyakit ini menyebabkan munculnya banyak benjolan kulit yang dapat terasa gatal. Benjolan ini paling sering muncul di daerah wajah, leher, dan lengan. Selanjutnya, benjolan itu dapat berubah menjadi bolok berwarna hitam yang tidak menyebabkan nyeri. Sekarang kita akan mempelajari bakteri berbentuk spiral. Hanya ada 3 macam bakteri berbentuk spiral, yaitu yang pertama Vibrio atau berbentuk koma. Contohnya Vibrio koma yang menyebabkan penyakit kolera. Kolera adalah diare akibat infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholerae atau Vibrio koma. Penyakit ini dapat terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak, dan diare yang ditimbulkan dapat parah hingga menimbulkan dehidrasi. Yang kedua, spiral. Contohnya, bakteri Spirillum volutans. Bakteri Spirillum volutans adalah yang terbesar dari spesies Spirillum dan berada di dalam darah organisme hidup, termasuk tikus, yang dapat menyebabkan demam pada manusia jika terinfeksi melalui gigitan tikus. Yang ketiga, Spiroseta. Contohnya, Treponema pallidum. Treponema pallidum merupakan salah satu bakteri anggota filum Spirochaeta. Bakteri ini berbentuk spiral. Treponema pallidum merupakan bakteri yang motil atau dapat bergerak, yang umumnya menginfeksi melalui kontak seksual secara langsung. Selanjutnya, klasifikasi Archaebacteria.